panas. Bahkan di situ tertanam sifatnya sifat amarah nafsu. Kalau amarah nafsu ini tidak dilandasi dengan agama yang sempurna, maka kita akan sorejun final, akan menjadi ahli neraka. Maka hal ini perlu kita pikirkan, perlu kita laksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kejayaan manusia di dunia dan di akhirat nanti maka hanya dalam amal agama yang sempurna. Apa itu agama? Agama itu adalah undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa manusia yang melanggar ke situ, maka manusia itu akan rugi selama-lamanya. Akan rugi dunia akhirat, akan menjadi sakit di dunia, sakit akhirat, akan sengsara dunia dan akhiratnya. Kalau kita tidak menerapkan agama yang sempurna. Bagaimana cara menjalankan agama yang sempurna? Ya kita bersyahadat yang betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita yakin sampai al-iman belum. Jadi keyakinan kita, qalbu kita ini kita hadapkan dengan syahadat. Ada salah satu peguron di daerah Karawang sana, bahwa syahadat ini dia amalkan dengan sempurna sehingga banyak pengikutnya, banyak namanya intisyahadat, intihak, pengikut banyak. Kemudian orang-orang tersebut itu tidak bertawajud kepada kalimat itu. Dan memang kalimat itu adalah kalimat umur kita. Semuanya terjadi itu dari kalimat. Cuman yang melanggar kepada kalimat itu adalah setan. Sehingga setan itu tidak menerima. Karena apa? Karena dirinya merasa bangga diciptakan dari api, kemudian diciptakan pertama gitu ya, sebelumnya manusia, setan, bumi, langit dan sebagainya, baru manusia ini terakhir. Makanya wajar-wajar saja kalau kita pernah salah Quran, musibah atau karena kita ini tidak tahan. Kata ulama, dulu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi bayi yang dilahirkan ini keadaan suci, bersih. Di situ ada muatan yang tidak pernah kita muat. Ada tanaman yang tidak pernah kita tanam. Apa itu? Syirik, kidib, dengki, jahil, kaniaya, sombong, ujub, ria, takabur, mengumpat dan menggibah, bahlul, golul, ujung-ujungnya penyakit malas. Malas kita untuk beribadah, malas kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Padahal sudah tahu artinya bahwa orang yang berangkat ke masjid ini berpahala yang lebih banyak. Jadi rasa syukur kita di sini perlu kita tanamkan. Syukur itu perlu yang namanya istiqomah. Kalau kita tidak bersyukur, ya kita salah. Bagaimana Allah menciptakan mata dengan pandangannya, syukurnya dari mana? Gitu kan? Kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka dalam diri kita ini banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, kan? Seperti ilmu syariat kita jalani. Kalau lahiriah ya mungkin kita bisa melaksanakan. Di situ kita akan merasa bangga. Akhirnya kita bangga. Kita baru aja pesantren sampai ke tajwidnya aja udah merasa bangga gitu. Bahwa kita itu ahli baca. Sehingga orang lain tidak tahu. Makanya sepele. Ini tidak bisa seperti itu. Kemudian seperti ilmu rekor, ya itu tidak bisa kita pungkiri, ya kita juga masih ada belum kita usaha. Terus ilmu hakikat, itu perlu kita cari, karena tidak akan tercapai sesuatu kalau kita tidak memahami seperti itu. Kemudian ilmunya ilmu marifat, di mana satu jalan yang mutakhir untuk adanya harus berkala, maka adanya agama. Bisa kita baca syahadat, tidak sholat sia-sia. Kita sholat tidak zikir ya sia-sia.
Kita zikir tidak iqrar muslimin ya sia-sia. Iqrar muslimin tanpa niat yang lurus, tanpa niat yang sebetulnya, tanpa niat kita membetulkan niat sebelum amal dan setelah lagi beramal dan setelah beramal tidak kita itu baca, kita tidak kita pikirkan, maka kita juga akan rugi. Kemudian kita ya dakwah waktu. Dakwah artinya mengajak, tapi artinya menyampaikan, sampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita banyak di sela-sela kehidupan kita, selagi bermasalah, kan? Jadi kita ini kan berpasangan. Ya, ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam. Itu semua Allah ciptakan. Suasana-suasana tersebut itu. Untuk siapa? Untuk kita membaca diri kita. Dari mana kita asal, mau kemana kita pulang. Alam dunia ini alam lagi kita apa? Untuk membuat amal yang sebanyak-banyak mungkin, yang sebagus-bagus mungkin. Karena amal yang di dunia ini relatif, singkat, paling lama 70 atau 80 tahun. Bahkan kata sebagian ulama itu hanya 2 jam kalau kita 100 tahun. Maka yang 2 jam ini menentukan untuk selama-lamanya. Kalau masuk ke alam kubur, Masya Allah, itu alam pertama, alam ketinggalan. Bahkan alam tersebut menurut ulama sebagai ladang. Ada ladang kenikmatan, ada ladang kesengsaraan. Jadi tergantung apa amal kita di muka bumi ini. Bahkan tanah juga yang diinjak sama kita, andai kata kita tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tanah itu yang diinjak itu akan menuntut. Seumpama kita di bumi ini yang sekarang dewek, sekarang isu, semuanya sendiri, gitu ya. Ya kalau kencing kita sampai berdiri, sampai mabuk-mabuk, maka tanah itu juga akan menuntut. Wahai manusia, kamu ini telah zalim sama aku, maka kesinilah aku akan membalas segala amal perbuatanmu. Kan begitu. Tapi sebaliknya, bangun tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyadari bahwa kita ini tidurnya pada hari ini tidak kebablasan gitu ya. Kalau kebablasan masalah untuk kita ini sudah tidak apa-apanya. Amal yang lalu belum tentu diterima, umur sudah tidak ada. Makanya kita berusaha, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkatkan ini hadirin tidak mudah seperti membalikkan tambal tangan. Lain dengan nyari mujizat gitu. Kita berusaha. Kalau dunia yang namanya barang kecil itu Allah Ta'ala sudah memberikan fasilitas sebanyak kepada manusia ini. Jangankan orang Islamnya, orang kafirnya juga dikasih barang lebih banyak. Karena sebagian kalau manusia mengatakan sengsara hidup di dunia, masalah dunia itu orang tolol. Kan itu mudah sekali menurut orang itu. Tapi yang dikatakan saya memang sudah ya. Hari dunia tidak ada kerjaan kita, mau dari mana itu menurut lahir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan as'alukal ilman wa wal hayat. Kalau menghidupkan suatu ilmu dunia yang maka di situ akan mengalir. Jadi akan mengalir yang namanya ilmu. Kalau kita cari dunia, gitu. Kalau kita nyari ilmu, kita akan ketemu dengan ilmu. Ilmunya ilmu apa saja banyak. Ilmu kelas, ilmu dunia, ilmu dagang itu ada macam-macam. Makanya di sini ada hitungan 9 huruf. Huruf 9 itu di kitanya itu apa? Itu ada hitungannya, ada isinya. Sepertinya 1. Kalau itu ya itu juga bisa. Tapi kita berkesinambungan dengan huruf itu bagaimana? Kita harus kita pikirkan itu. Karena mulianya manusia di dunia ini kita bisa menghitung. Kan berpasangan. Yang satu itu yang kedua lihat Aisyah kamu seperti tidak ada duanya,
sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bagaimana caranya. Kalau manusia mengatakan kita sengsara di dunia itu mah bukan karena Allah Ta'ala, karena akhlak dan perilaku kita yang kurang ajar, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membawa pangkat, harta dan jabatan saja. Apa yang dibawa adalah agama. Agama ini salah satu jembatan yang dimana manusia itu selamat dengan jembatan itu. Nah kalau kita di jalan hura-hura, banyak bergolong ke sana ke sini di dalam jembatan itu, niscaya kita bakal tercebur. Dinasuratul mustaqim. Itu kita harus perhitungkan. Bisa nggak kita istiqomah di jalan ini? Istiqomah di jalan yang lurus. Makanya kita ini diberikan satu azab itu seperti syahadat, salat wala wudu, ilmu ma'adzikir. Kalau orang tidak mau berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang banyak dan sesuatu yang nyata kita akan mendapat kerugian dunia dan akhirat. Jadi kita ini harus berpikir keras lah kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Kita beramal sama Allah Ta'ala. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Di samping kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa hablum. Jadi hubungan sesama manusia yang dilakukan kaum muslimin, kita memuliakan kepada muslim, itu yang harus kita laksanakan karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan satu wajib. Kita yang tidak mau nanti kalau kita semua itu kita laksanakan, maka akan menimbulkan sesuatu yang namanya nikmat. Nah, dari nikmat itu akan muncul salah satu nur yang namanya cinta. Nah, kalau kita sudah mencintai diri kita, menyayangi diri kita, ya kita tahu hasil apa yang nanti akan kita harap, apa raih. Kalau kita cinta sama Allah Ta'ala, ini puncak dari segala hal, segala galanya. Karena apa? Orang yang merasakan cinta dalam kalbunya akan berkorban untuk apa saja. Kita mencintai istri, daripada sholat mendingan maling aja, Pak. Nah, sehubungan kita mencintai istri, walaupun jalan salah ya dilaksanakan. Karena al-iman maqdun bil qabulnya nggak ada. Nur hatinya itu kosong. Makanya di sini ada yang disebut zikir. Zikir ini bisa memberikan frekuensi kolbu yang positif. Kalau kita nyampe di sana. Makanya di sini perlu yang namanya usaha. Iman perlu kita usahakan, agama perlu kita usahakan. Supaya apa? Supaya merasakan yang disebut rasa. Kalau istilahnya kita makan pisang, kita jangan makan kulitnya terus. Ya, apa yang dimakan kulitnya? Ya gugur kewajiban. Nah, kalau sholat ya sholat aja. Kalau sudah sholat sudah. Tidak dirasakan apa, tidak dirasakan apa itu yang namanya sholat. Nyampe belum kita keisi daripada sholat. Nah kalau kita makan, maka misalkan kita minum gula ya, makan gula. Nah kalau orang yang namanya tidak punya rasanya tidak ada, misalkan lagi sakit, itu sama seperti itu. Jadi seperti makan gula tapi tidak nyampe
artinya tidak paham, tidak sampai ke isinya. Ya makan gula juga seperti makan pisang cuma kulitnya aja, tapi kita tidak merasakan manisnya gula, tidak bisa merasakan manisnya pisang. Karena apa? Karena pertolongan kita yang tidak mau belajar tidak bisa merasakan bagaimana kita ini merasakan bahwa gula itu manis. Ya kita harus ada di dalamnya. Seperti bawah watak ya. Ada seseorang Pak di daerah saya itu yang mengatakan, lihat orang seperti saya ini, bencinya bukan main. Anak-anak, kamu sananya udah digarap belum? Coba kalau belum digarap banyak kabupaten belajar katanya di masjid. Dianggapnya kita ini pembuat gitu. Enggak salah. Karena apa? Ya wajar-wajar saja karena dia itu tidak paham. Makanya kita dalam agama ini ya harus kita pahami. Karena agama ini satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak akan tetapkan di situ. Sholat visual tubuh, ilmu menghajiki, zikir itu luas artinya. Kalau kita laksanakan kegiatan masalah zikir, ada sana itu ada 100 kemarifatan inti. Kalau ini akan punya sinyalemen sama Allah. Zikir kita ini jangan al-iman bilisan, cuma mulutnya aja la ilaha illallah, bismillah. Dari pagi sampai malam tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau kita dengan keyakinan penuh, dengan mujahadah, dengan segala perjalanan yang lainnya seperti jalan kemisnya, itu akan menimbulkan aura-aura tersendiri. Jadi kita hidup di dunia ini ya harus teliti dan harus waspada. Karena apa? Kita banyak terjerumus, yang punya ilmu banyak terjerumus pada ilmunya. Karena apa? Dikuasai ilmunya. Tidak menguasai ilmu, bahkan dia dikuasai ilmunya. Seperti kita ilmu camat gitu ya, kecamatannya gitu. Jadi dia itu mengelola bagaimana tidak berdasar agama yang hak, maka dia akan kerugian. Banyak timbul secara korupsi di sana sini. Akhirnya orang lain ikut menderita. Orang lain ikut menderita dengan kita, maka kita akan bertanggung jawab semuanya. Maka kita ini amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, ya kita harus waspada. Termasuk kita punya mulut, ya hati-hati. Kata sebagian ulama bahwa ada 3 perkara yang perlu kita cermati. Yang pertama mulut kita waspada. Karena mulut itu tidak terasa bahwa kita itu sudah menyakiti orang lain, tidak terasa bahwa kita itu sudah menyinggung orang lain. Sehingga perasaan ini yang halus ini yang kita pikirkan. Karena perasaan itu bisa enjoy aja, ya berbicara nggak enak sama orang lain, ya enjoy gitu. Padahal itu sudah menyangkal bahwa orang itu nggak enak gitu. Makanya hati-hati. Bahkan ucapan ini bisa menghancurkan seluruh dunia, bisa hancurkan ucapan. Gitu. Makanya ada yang bisa. Jadi ini harus beriman. Kenapa? Allah Ta'ala tidak mengatakan bahwa manusia itu suruh sengsara dunia dan akhirat, suruh bahagia dunia dan akhirat. Nah kebahagiaan ini hadirin tergantung usaha kita, kemauan apa. Karena apa? Yang namanya adunya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan setetes air di lautan, tidak ada apa-apa. Bahkan kita kalau berkecimpung dalam dunia ini, makin lama makin halus. Udah 1 pengen 2, udah 2 pengen 3 pengen 4. Udah punya cantik kita tendang cari lagi yang lain. Udah dapat kita tendang lagi cari yang lain. Karena apa? Amarah nafsunya kita itu dilaraskan ke sana, tidak dilaraskan dengan agama yang seperti itu.
maka agamanya awal min ma'rifatullah Ta'ala. Awalnya agama adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui adanya Allah Ta'ala dan keesaan Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kalimat tulisan, nggak bisa mulutnya aja ngomong terus, itu seperti aja badan kosong orang belum hajian. Itu artinya kita punya ilmu tidak berhasil dengan agama, maka apa namanya, jadi orang lain disebut dengan kita tidak mau tahu. Ya sama dengan seperti raskin atau rasdo, orang yang jualan sendiri juga ikut beli gitu. Padahal itu untuk orang miskin. Bahkan para pejabatnya juga ya memilih ya saudaranya sendiri gitu. Gak mau tahu aja yang memakan jamu, memakan uang bodoh gitu. Maka dalam agama ini tidak diajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah ini berjalan di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan rahmatan lil alamin. Karena apa? Ini akhlakul karimah. Dan 3 ciri akhlakul karimah ini, yang pertama ada kelihatan dari muka berseri-seri. Ada hadirin yang kita ketemu sama orang mukanya ditekuk terus itu dengan apa, muka yang enggak lumer gitu. Itu ada yang seperti itu. Makanya Nabi tidak mengajari kita ke sana. Kemudian kita ringan tangan. Ringan tangan. Di mana orang lain membutuhkan tenaga kita, ya kita bantu. Jangan mentang-mentang kita ada di posisi yang lebih intelek, lebih tinggi, kemudian kita apa namanya sama orang tersebut itu dianggap sepele gitu. Nah, kamu anak kemarin sore gitu. Itu kerjain lah. Jadi tenaga kita itu sia-sia. Bahkan itu apa termasuk apa? Yang ketiga, artinya Rasulullah itu apa namanya, di mana tempat menyenangkan orang lain. Tidak namanya dalam dan muncul sehingga tersebar ke seluruh dunia ini. Karena seperti itu. Kalau kita datang ke tempat orang lain, kita bikin susah, bikin sengsara, jangan harap pulangnya juga selamat. Kan gitu. Makanya dalam perjalanan fisabilillah itu ya kita belajar. Saya ini belajar menyikapi daripada perjalanan. Karena yang 6 ini ya kalimat thayyibah itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji. Barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjanji. Artinya itu kan orang itu pasti masuk surga. Yang namanya surga itu tempat suatu kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan selesai, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Dan maksud tujuannya kita ini mengeluarkan keyakinan kepada makhluk yang ada di hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Itu maksudnya tujuan. Kalau itu masih bercokol pada diri kita, ya kita akan menjadi manusia. Maka itu kan harus kita usahakan sekuat tenaga. Karena apa? Di sebelah pihak kita ini tidak akan tinggal gitu. Dendam kesumatnya itu dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Gara-gara Adam kita bisa turun ke dunia sehingga sengsara. Bahkan kita diponis menjadi isi neraka. Maka tiga huruf ini kita apa yang waspada? Apa itu? Syirik, musik, munafik. Atau sebagian ulama bahwa itu kita ini nanti bisa mempunyai KTP ahli neraka. Si orang munafik kelihatannya orang muslim, rajin zikirnya, sholat, baca Quran,
tapi itu nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada unsur-unsur yang disebut ujub, riya, takabur. Bahkan semua itu kata ulama halusnya itu seperti jalannya semut gitu. Jadi tidak terasa dalam kita. Bahwa rasa kita ini benar gitu. Orang ini bagus, kita ini baik gitu. Padahal di sisi lain namanya intihaknya ini kita ini sudah menerapkan kesalahan fatal. Masih mending kita jaga sama orang sampai ada cepet itu selesai. Paling kita punya hukum negara. Tapi kalau kan tolong mencaci maki dalam hati sehingga orang itu nggak bisa membalas gitu. Nanti bahasanya di akhirat. Ini yang bahaya. Ya, setiap tahun jadi silaturahmi itu sudah minimal. Bagi kita yang sekarang ini seperti itu fisabilillah, pertama yang kita itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang perkara ini harus kita laksanakan. Jadi seperti Bapak Paudi ya 3 hari setiap bulan siap kan? Insya Allah setelah 40 hari 4 bulan seumur hidup Insya Allah siap? Insya Allah siap tak siap. Itu saja hadirin yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya dalam tahap belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan itu menjadi keyakinan dan sensitif menjadi kenyataan dan dicerita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Tapi insya Allah ada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.